Shalom, informasi sepekan GKPB MDC Manado sebagai berikut. Doa pagi GKPB MDC Manado dapat diikuti melalui Zoom pukul 5 pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung, mari sama-sama kita bergabung agar kita mengalami Tuhan setiap hari. Kesan online GKPB MDC Manado dapat diikuti melalui Zoom setiap hari Kamis pukul 19.00 atau jam 7 malam. Bapak Ibu yang belum bergabung, mari sama-sama bergabung dalam kesan ini. Jemaat yang berulang tahun di bulan Maret sebagai berikut. Gembala, pengurus, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi nomor yang tercantum sebagai berikut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mempersembahkan persembahan dan persepuluhan dapat mentransferkannya melalui Bank BCA Cabang Ranotana dengan nomor rekening yang tercantum sebagai berikut. Demikian informasi sepekan GKPB MDC Manado. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Kita siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kasih-Mu dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, mengalami perjumpaan yang indah bersama Engkau. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya. Bagi yang layak dimuliakan, yang layak diagungkan. Haleluya. Tak pernah ditinggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin.
berkasih. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan ku dari
diselamatkan kecuali oleh nama Yesus. Karena nama Yesus kami ada seperti hari ini. Karena nama Yesus kami hidup dan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu kami semua yang percaya kepadamu. Semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Biar nama Yesus itu yang menjadi alasan kami hidup, sehingga hidup kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau kami hidup, kami bekerja memberikan Tuhan. Bekerjalah Tuhan dengan karya dan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di Jakarta, saya ingin pergi ke kota Bandung. Dan kebetulan ada saudara yang saya kenal baik, yang saya hormati, juga ada di kota Jakarta, ingin pergi ke Bandung. Jadi saya berniat nebeng mobilnya untuk bersama-sama ke Jakarta, ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung. Dan sebelum pergi ke Bandung, dia bilang kita singgah sebentar ya. Namanya saya numpang, ya oke gitu. Lalu dia pergi ke showroom mobil. Saya lupa showroom mobilnya, tapi showroom mobilnya BMW. Dan setelah beberapa menit di sana, hanya sebentar, menunggu sebentar, dia tanda tangan cek lunas 800 jutaan. Jadi beli mobil baru lunas. Wow. Di hati saya senang bisa naik mobil baru BMW dari Jakarta. Barusan dijemput langsung ke Bandung. Tapi saya lebih senang lagi kalau saya tahu bagaimana bisa punya uang sebanyak itu dan beli mobil itu lunas. Dan saya percaya hidup seperti itu adalah hidup orang yang berkualitas. Katakan amin Bapak Ibu. Karena yang saya kenal ini bukan orang pebisnis dunia, tapi pebisnis yang cinta Tuhan, pebisnis yang mengasihi Tuhan. Beberapa kali saya menginap di rumahnya, ada kolam renangnya gitu ya. Rumah dia menginap lebih bagus daripada hotel tempat kami menginap. Kalau kami teman pendeta, kami dinapkan di satu hotel PAVE di Bandung. Tapi saya lebih suka nginep di rumahnya. Lebih keluarga dan lebih bagus. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana memiliki kualitas hidup yang dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Katakan bersama saya, amin. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dan saya percaya di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini, Tuhan sedang mengerjakan di dalam diri saya dan dalam diri kita semuanya supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sehingga ketika kita diberkati, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya ketika kita diberkati, tidak ada penderitaan di sana.
Berkat dari Tuhan tidak bercampur dengan penderitaan. Ada orang yang diberkati, tanda kutip gitu ya, doinya banyak, hartanya melimpah, tetapi ada penderitaan di sana. Yang penyakit ada di sana, anaknya narkoba, masalah keluarga dan segala macam ada di sana. Tetapi ketika Tuhan memberkati, Tuhan tidak akan menambahkan penderitaan di dalamnya. Amin. Oleh karena itu, di masa pandemi kita berharap segera berlalu dengan adanya vaksin dan imunitas kita yang semakin kuat. Kita berharap setelah ini apa yang akan kita lakukan? Setelah ini, Tuhan, Engkau bawa kami kemana? Setelah ini, apa yang harus kami perbuat? Apakah kerinduan kita hanya untuk supaya kita datang kembali beribadah di tempat ini? Saya rasa Tuhan memiliki kerinduan yang lebih dari itu. Kerinduan kita yang terbesar bukan lagi supaya kita dapat beribadah di gedung ini, tapi supaya kita, saudara dan saya sebagai gereja, adalah menjadi gereja di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita menjadi garam dan diresapkan di tengah adonan dan memberi rasa. Kita bukan dikumpulkan di satu gedung untuk beribadah, tapi kita diutus di luar sana untuk kita menjadi garam dan terang dunia. Yang mengerti katakan amin. Ya. Saya punya sesuatu yang indah menurut saya. Saya dapatkan ini dari menghadiri acara Natal di rumah keluarga tahun 2017. Ya, stainless lumayan ya. Saya tanya, ini fungsinya apa? Nah, rupanya karena ada DP lubang-lubang, bisa tempat bumbu. Jadi karena ini baru minggu lalu saya keluarkan dari tahun 2017, so DP umur 4 tahun, disimpan saja dan saya isi garam di dalamnya. Dan setelah saya isi garam, setiap kali saya masak nasi goreng untuk anak saya, mereka suka masakan nasi goreng saya. Kalau masakan maminya dan opung mereka bilang kalah. Masakan nasi goreng Dedi lebih enak. Kenapa? Karena Dedi banyak taruh garam. Kalau mami dan opungnya terbatas, saya taruh garam. Gereja bukanlah garam yang ditempatkan di tempat yang bagus ini. Gereja bukanlah garam orang-orang yang memiliki gedung yang bagus ini yang berkumpul. Gereja adalah ketika garam itu ditaburkan ke adonan, dan adonan itu memiliki rasa. Kerinduan saya yang terbesar bukanlah supaya kita berkumpul kembali beribadah di tempat ini, tetapi kerinduan kita yang terbesar dan kerinduan Tuhan yang terbesar adalah ketika kita semuanya di luar sana setiap hari menggarami kebusukan-kebusukan yang ada, dan kita memberikan rasa kepada dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Hari Jumat yang lalu, Kak Sarah minta izin, Dedi bisa nggak saya ke sekolah, karena adik rohani yang mereka bina dilantik menjadi pengurus pelayanan siswa. Saya sebetulnya agak enggan karena ada beberapa yang saya harus kerjakan, tapi saya bilang oke, saya memprioritaskan, karena yang saya akan kerjakan di jam yang sama masih bisa diulangi di hari Senin, Rabu, Jumat. Lalu saya bilang oke, berangkat. Singkat cerita, berangkat ke sekolah dan saya pergi sebentar dengan urusan saya. Lalu saya jemput Sarah, dan waktu saya jemput, mereka sedang beribadah menyanyi, dan ada orang yang teriak-teriak kerasukan. Kata mereka kerasukan.
Saya coba lihat, karena dikumpulin gitu rame-rame, saya juga nggak bisa berapa-apa. Udah, saya turun lagi, saya ke parkiran sepeda motor, dan saya panggil, Lady, tolong doakan. Mereka minta tolong didoakan. Ya saya tahu aturannya memang seperti itu, karena bukan rumah saya. Jadi kalau saya nggak diminta mendoakan, ya saya tunggu. Kalau diminta mendoakan, saya bilang, tolong yang lain itu dikerubun-kerubun, tolong suruh bubar dulu. Karena dikerubunin. Setelah mereka bubar, baru saya lihat anak muda, kelas 2 SMA ya, kelas 2 tuh. Dan saya lebih memilih untuk tanya Roh Kudus dulu apa yang terjadi gitu. Karena kalau dia dirasuk setan, dia tidak akan mau mengikuti doa mengaku Yesus sebagai Tuhan gitu. Jadi saya tanya dulu, saya panggil namanya, saya kenalkan diri saya, coba ikutin doa saya. Dia ngikut. Wah, berarti ini bukan dirasuk setan, tapi ada luka di hatinya, atau ada dalam tanda kutip kurang perhatian, atau ada tuduhan atau apapun, tapi bukan dirasuk setan. Itu sebabnya cepat saja saya kasih kekuatan, saya kasih peneguhan, selesai. Dan dia sadar. Lalu saya berpikir, gereja harusnya adalah orang-orang yang setiap hari diutus untuk memberikan pengharapan, ditaburkan supaya dunia di sekeliling kita ini tidak busuk, tetapi mereka diawetkan karena kehadiran kita di dunia kerja kita pada hari Senin. Amin. Pada hari Selasa di dunia bisnis kita. Bukan hanya di hari Minggu 1,5 jam, apalagi sekarang saran pemerintah 1 jam. Gereja yang sesungguhnya kualitasnya ditentukan oleh bagaimana responnya ketika ada di luar sana. Ketika ada di luar sana, bagaimana respon gereja. Oleh karena itu, saya berdoa Gereja Kristen Penyanyian Baru Masa Depan Cerah Manado yang pada bulan Mei nanti akan merayakan anniversary-nya yang ke-30 mungkin ya, yang ke-30. Kita mau bukan menjadi gereja yang hanya beribadah di gedung, tapi menjadi gereja yang punya dampak di tengah masyarakat kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kita layani, yang kita sembah, kita adalah orang-orang yang biasa, yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan Allah kita yang luar biasa, melayani Allah kita yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kita untuk kita ditempatkan di muka bumi ini menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita berkualitas. Hidup kita berkualitas. Ucapkan bersama dengan saya, hidup yang berkualitas. Amsal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang skillful, orang yang mahir. Haleluya. Orang yang mahir akan berdiri di hadapan raja-raja. Mereka akan berdiri untuk menyaksikan bahwa mereka pantas untuk dipanggil. Mereka pantas untuk mendapatkan promosi yang datangnya dari Tuhan. Dan saya berdoa promosi itu akan datang kepada kita. Amin. Setiap kita akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang-orang hina. Artinya apa? Kita bukan menjadi orang-orang yang diinjak-injak karena garam itu sudah menjadi tawar. Kalau garam sudah tidak asin lagi, untuk apa dia gunanya? Ia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Oleh karena itu biarlah kita tetap asin. Kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, supaya kita tidak diinjak-injak orang, tapi
tapi dihormati, berdiri di hadapan raja-raja. Haleluya. Amin. Di satu perumahan di Amerika, seorang penulis diajak sama orang yang sangat kaya. Di perumahan itu mereka minum kopi Starbucks. Ya. Lalu dia lihat di drive-thru-nya ada mobil apa namanya? Saya kadang bisa salah sebut. Bentley ya, Rin? Bentley. Apa, Bu? Bentley. Oh tuh ya, Rina sangat hafal mobil itu. Karena dia pernah berdoa, aku mau punya mobil itu Tuhan. Bentley. Setelah mobil Bentley, di belakangnya ada apa? Mobil Ferrari. Di belakangnya lagi mobil limousine. Pokoknya di perumahan yang elit sekali. Lalu penulis ini tanya kepada mentornya, apa bedanya orang kaya dengan orang miskin? Kenapa mereka begitu bisa kaya? Dalam artian yang dia tanya mengenai kualitas, apa yang membedakannya? Lalu mentornya ini bilang, coba kau perhatikan, ada perbedaan yang sangat mendasar antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, ataupun orang yang dia bilang menengah ke bawah. Kalau orang menengah ke bawah itu mereka beli kopi Starbucks $5 sekitar ya 60-70 ribu satu gelas. Mereka akan bertanya, aku punya uang nggak ya $5? Kalau dia punya, dia akan segera berikan. Apakah aku punya uang? Itu pertanyaan yang umum dan tidak ada yang salah, karena kalau nggak punya uang nggak mungkin bisa beli Starbucks. Tapi orang kaya, dia bilang ini mentalnya. Saya juga belajar. Orang kaya mentalnya seperti ini. Dia akan bilang, dia akan beli kopi Starbucks, tapi bukan dengan pertanyaan. Tapi dia pertanyaannya bukan apakah aku punya uang, tapi apakah uang yang aku keluarkan yang $5 ini sama bernilainya, berharganya dengan kesempatan yang aku lewatkan. Kenapa? Karena ketika kita membeli kopi $5, artinya kesempatan yang lain tertutup. Tapi kalau kita tunda membeli yang $5, kita mau ambil kesempatan yang lain itu masih bisa. Contoh, orang kaya ini berpikir gini, kalau $5 itu aku investasikan dengan bunga investasi 8% per tahun selama 30 tahun, maka uangku yang $5 tadi akan menjadi $50. Hah? Seperti itukah cara berpikir ya? Ya, seperti itu orang kaya. Mereka bukan cuma bilang ada doya yuk kita minum, selesai. Tapi mereka mikirkan, apakah yang aku lakukan ini setara dengan kalau aku lakukan yang seperti ini? Mereka berpikir jauh ke depan. Kualitas hidup ditentukan oleh cara berpikir kita dalam mengambil keputusan, apakah keputusan itu berguna, berdampak untuk masa yang akan datang, atau hanya sementara saja. Orang yang berkualitas memikirkan jangka panjang. Kalau anak muda, kau pikir, ya seks itu kan udah lumrah, dilakukan kapan saja boleh, di mana saja boleh. Kalau itu yang menjadi kualitas pemikiranmu, maka ini survei membuktikan orang yang menikah karena kecelakaan akan jatuh miskin.
Sekali lagi saya ulangi. Orang yang menikah karena kecelakaan akan jatuh miskin. Biasanya di usia 20 tahun ke bawah. Tapi orang yang menikah dengan pasangannya, setelah itu mereka diberkatin, baru beranak cucu, mereka berpotensi menjadi orang-orang kaya. Yang mengerti katakan amin. Pilih kualitas mana yang mau kita jalani dalam hidup ini. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka berpikir, mereka memilih menunda kesenangan sekarang untuk hasil yang luar biasa di masa depan. Yang mengerti katakan amin. Menunda kesenangan saat ini untuk hasil yang luar biasa di masa yang akan datang. Itu sebab perlu menabung. Menunda kesenangan sesaat untuk masa yang akan datang. Seringkali penundaan itu Tuhan izinkan karena ada satu tujuan yang lebih indah. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang 11. Bagaimana Tuhan menunda untuk mengabulkan doa, tetapi dengan satu tujuan. Menunda dengan satu tujuan yang lebih mulia dan lebih besar. Ada seorang yang sedang sakit, Yohanes 11 ayat 1. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, di kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, ucapkan bersama dengan saya, sengaja. 1, 2, 3. Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus kok ada segera sih? Kalau tadi kan yang sakit ini bisa sembuh, dah harus mati. Sengaja. Orang yang memiliki kualitas hidup, dia melakukan tindakan yang sengaja untuk tujuan yang lebih besar. Katakan amin. Orang yang memiliki kualitas hidup yang benar, orang yang memiliki hidup yang berkualitas, dia menunda dia sengaja bertindak walaupun itu berupa penundaan untuk satu tujuan yang lebih besar. Kira-kira Bapak Ibu, mana lebih spektakuler, mana lebih besar? Mendoakan orang sakit sembuh atau membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari dikubur? Ya, membangkitkan orang mati. Kalau jawaban doa kita belum dikabulkan, jangan marah sama Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Kalau kita evaluasi topik-topik doa kita sekarang, kira-kira kalau Tuhan jawab, itu tujuannya hanya untuk diri kita? Atau tujuan yang kita doakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain? Kalau mungkin itu belum dijawab, mungkin saja tujuannya hanya untuk diri kita. Tapi kalau tujuannya untuk orang lain, saya percaya Tuhan pasti menjawab indah di dalam kehendak-Nya. Lazarus yang sakit harus mati karena Yesus sengaja menunda untuk disembuhkan. Tapi Yesus sengaja memilih untuk membangkitkan dari antara orang mati.
Nah, sekarang bagaimana dengan kualitas kita dalam beribadah? Kualitas kita dalam beribadah. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, berarti ada alasan. Pasal yang ke-12 ini, sebelum pasal yang ke-12, ayat yang di atasnya dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, karena apa? Karena pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-10. Pasal yang ketiga dikatakan Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Kapan kita diselamatkan? Roma 5 ayat 8 dikatakan, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jumat Agung yang akan kita rayakan nanti menjadi satu peringatan bahwa dosa kita yang begitu besar itu telah dihapuskannya. Kapan? Waktu kita masih berdosa. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Roma 10 ayat ke-9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Kita orang-orang yang jatuh ke dalam dosa diselamatkan karena kasih karunia dengan cara mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat yang ke-10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kita yang harusnya binasa oleh dosa-dosa kita, tetapi Yesus datang untuk mengasihi kita. Kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Kita tidak dihukum. Karena itu, nah, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya minta Sarah maju ke depan, hanya keyboard saja. Mempersembahkan apa Bapak Ibu? Tubuhmu. Alkitab bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sehat, itu sama artinya dengan kita apa? Kita memuliakan Tuhan. Kalau kita sehat, itu sama artinya dengan apa? Kita melakukan doa puasa, kita mengembalikan persepuluhan, membawa persembahan, kita mendoakan orang sakit. Kalau kita sehat, kita kuat, muliakan Allah dengan tubuhmu, itu artinya kita sedang mempermuliakan Tuhan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan, korban yang hidup. Bapak Ibu, pada bahasa
Itu bangsa Israel selalu mempersembahkan korban itu di atas altar. Dan korban itu biasanya apa Bapak Ibu? Disembelih yang mati, dipersembahkan di atas altar. Tapi sekarang dalam masa perjanjian baru, ini luar biasa ya Bapak Ibu, kita bawa persembahan yang hidup. Artinya apa? Kita punya pilihan untuk kita persembahkan diri kita kepada Tuhan atau kepada yang lain. Kita punya pilihan karena kita hidup. Kita punya pilihan untuk datang beribadah ke gedung ini, atau tidak datang tapi dengan alasan ibadah online tapi tidak ibadah juga di rumah. Pilihan ada dalam kita. Persembahan yang hidup. Tetapi dengan apa? Dengan kematian, menyalibkan daging, memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Hidup tapi mati. Persembahan yang hidup tetapi dengan kematian, keegoisan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang dipisahkan, yang dibawa kepada Tuhan, yang dipisahkan, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kualitas ibadah kita harus uji Bapak Ibu. Kualitas ibadah kita harus evaluasi. Apakah kita datang ke gereja untuk beribadah atau sekedar bernyanyi? Apakah kita datang ke gereja untuk beribadah atau sekedar ingin foto-foto setelah ibadah? Apakah kita datang untuk beribadah atau sekedar untuk aktualisasi diri? Karena saya bisa main musik, karena saya bisa berkhotbah, karena saya bisa bernyanyi. Apakah kita datang beribadah untuk datang menyembah Tuhan? Penyembahan selalu berhubungan dengan korban. Ucapan bersama dengan saya, korban. 1, 2, 3, korban. Persembahan itu bicara korban. Saya bersyukur melalui celebration of giving, pengorbanan Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa perbaiki sound system kita. Bapak Ibu dengar bagaimana sekarang? Jauh lebih baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Ya, karena korban Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bisa perbaikin. Mungkin tidak kelihatan ya, karena barang-barang yang mahal itu biasanya nggak kelihatan. Ya. Kalau emas itu 1 ons nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi yang diganti di belakang mixer dan ada power di depan ini nggak kelihatan, tapi sekitar 40 jutaan. Nggak kelihatan, tetapi hasilnya bisa kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Nggak kelihatan, tapi hasilnya bisa kita rasakan. Ada korban ketika kita datang ke rumah Tuhan. Kualitas ibadah kita cek apakah kita sedang berkorban atau kita sedang happy. Ya, daripada di rumah nggak ada kerjaan, mari jauh ke gereja, menyanyi, menari, biar kita stresnya hilang. Sekali lagi, penyembahan itu bukan untuk diri kita, tapi persembahan itu untuk Tuhan. Penyembahan itu bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk kesenangan Tuhan. Amin. Fokus kita bukan lagi diri kita, tapi Tuhan. Kunci D. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Persembahan itu selalu bicara mengenai korban. Yesus mengorbankan nyawanya
di atas kayu salib. Ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak yang dia kasih, Abraham sedang berjalan dengan Ishak ke atas gunung, tempat pengorbanan. Ishak bertanya, "Papa, ini kayu sudah ada, api sudah ada, korbannya mana?" Ishak tahu beribadah itu bawa korban. Tapi papanya bilang, di atas gunung Tuhan sediakan. Ishak percaya. Dan akhirnya Ishak yang akan dipersembahkan. Ishak melihat, oh berarti aku yang jadi korban. Dia tidak memberontak. Dan Tuhan memuji Abraham, hati Abraham ada pada Tuhan. Sehingga dia percaya Tuhan yang memberi. Kalau dia pun izinkan Ishak untuk dipersembahkan, pasti Tuhan akan gantikan. Dan Tuhan memperhitungkan percayaannya itu sebagai kebenaran. Dan ada pengganti persembahan di sana, dikorbankan. Ada korban pengganti Ishak. Di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai korban, dia turun dari surga. Allah kita yang luar biasa menyelamatkan manusia, saya dan saudara yang berdosa. Dengan pengorbanan di atas kayu salib sudah selesai. Ada darah yang ditumpahkan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, malaikat bilang, potong korban, darahnya percikan ke atas ambang pintu. Dan aku akan melihat kalau ada korban darah di sana, nyawa anak-anak sulungmu selamat. Keesokan harinya terdengar teriakan di tanah Mesir, karena seluruh anak sulung dari Fir'aun sampai orang yang paling rendah dalam kerajaannya mati semuanya. Bahkan hewan juga mati. Anak sulung Israel semuanya hidup. Mereka melihat ada tangisan di sana. Tapi di sini ada kehidupan. Papa mamanya beritahu, karena korban, karena darah. Abraham persembahkan korban, bangsa Israel persembahkan korban, Yesus jadi korban. Dalam perjanjian baru, firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ketika Daud melakukan pelanggaran, dia menyuruh menghitung tentara Israel. Dalam 2 Samuel 20, dalam 2 Samuel, kita buka firman Tuhan, 2 Samuel 24 ayat yang ke 24. Kalau ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Tidak salah kita menghitung tentara kekuatan kita, tetapi yang salah ketika kita menaruhkan pengharapan kita kepada jumlah rakyat, jumlah tentara. Saya bersyukur ada bendahara kita yang bijak mengelola keuangan, tapi Tuhan ingatkan saya, jangan taruhkan rasa aman kamu kepada keuangan, kepada kas yang ada, tapi taruhkan rasa aman kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika itulah terjadi, harus dihentikan dengan mezbah. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dia cari tanah untuk mendirikan mezbah. Ayat 18 1 Raja-Raja 2 Samuel 24 ayat yang ke-18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus. 19 seterusnya. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan.
Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ada korban untuk mezbah, supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat. 22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengiring dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Ayo raja, ambil ini banyak lembu, ayo kasih persembahan sama Tuhan. Apa kata Daud? Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Ayat 24, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shekel. Daud gak mau mental gratisan. Saya bersyukur Bapak Ibu datang ke tempat ini, ada yang dari jauh, naik gokar sendiri, bayar ongkos sendiri. Kalau ada yang naik mobil bersama-sama, bayar minyak sendiri. Tuhan melihat pengorbanan kita sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Ada domba yang harus disembelih, ada pengganti korban bagi Ishak. Anak domba Allah menyerahkan nyawanya. Daud membayar harganya. Mari gereja Tuhan di tempat ini, kita datang kepada Tuhan. Penyembahan kita adalah penyembahan yang berkualitas, karena ada pengorbanan di dalam diri kita. Ada korban yang hidup yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan penyembahan yang dangkal, yang hanya untuk menyenangkan keinginan kita. Kalau khotbahnya bagus, kita bersuka cita. Khotbahnya kurang bagus, kita kurang bersuka cita. Pujiannya bagus, kita bersuka cita. Sound sistemnya bagus, kita bersuka cita. Kalau datang berkat, kita bersuka cita. Tapi kalau tidak, kita kurang suka cita. Tapi hari ini, biarlah fokus penyembahan kita bukan diri kita, tetapi hanya Tuhan. Dan kalaupun ada berkat di dalam diri kita, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Gereja bukan ditempatkan di dalam satu gedung hanya untuk kelihatan dipandang indah, tapi ditaburkan karena dunia di sekeliling membutuhkan garam untuk mengawetkan, untuk mengasinkannya. Bukan hanya disimpan. Saya punya kenangan dengan Ibu Vivi waktu pernikahan mereka yang ke-40 tahun. Saya dikasih alat ini, saya simpan karena saya nggak tahu memakainya. Tapi beberapa waktu saya ambil, saya coba gunakan. Kenapa? Karena hanya alat-alat yang dipakai yang berguna. Walaupun saya bukan orang Chinese, saya coba makan mie pakai ini. Saya pakai. Kenapa? Karena kalau barang-barang yang disimpan tidak berguna. Boleh juga nanti bawa ke rumah Cik Petro. Waktu makan saya pakai ini. Gereja bukan untuk pajangan, hanya supaya gagah-gagah, tetapi untuk
menyelamatkan mereka yang terhilang. MDC Manado menuju 30 tahun. Mari tetap menjadi gereja yang asin, yang menjadi terang, yang menjadi garam, bukan yang hambar dan diinjak-injak, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi gereja yang berkualitas penyembahannya. Bukan yang mau cuma enaknya gratisan, tetapi yang mau berkorban. Yang mau berkorban. Yang mau membayar harga. Mungkin kalau ibadah susah ini pakai Zoom, pakai apa, kuota juga terbatas. Tapi aku mau bayar harga Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. Aku mau bayar harga. Mungkin ada yang susah, ada yang sulit yang kita lakukan. Tapi aku mau bayar harga Tuhan, aku gak mau menyerah. Sebelum yang terbaik aku lakukan. Karena aku tahu Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Kualitasnya Tuhan, pengorbanan Tuhan itu yang aku mau tiru dalam hidupku. Amin. Pemain musik maju ke depan. Para singir. Kalau saya tidak salah di akhir film Titanic itu sebelum dia tenggelam, sementara semua orang hirup pikuk, sementara semua orang menyelamatkan diri, yang laki-laki berusaha menyelamatkan duluan yang perempuan dan anak-anak, biasanya seperti itu. Tapi ada satu orang yang dia ambil alat musiknya, lalu sementara kapal mau tenggelam, dia bermain musik. Dan datang beberapa temannya lagi, 4 orang mereka bermain musik. Bapak Ibu yang nonton film itu masih ingat itu kira-kira? Ya, masih ingat. Di satu sisi mereka bagus karena tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi di sisi lain, kalau saya mengambil itu untuk gereja jangan sampai tetap menyanyikan puji-pujian sementara orang di luar sana tenggelam dan menuju kepada kebinasaan. Kapal yang sedang tenggelam ini butuh orang untuk menyelamatkan, butuh orang untuk menolong yang lain. Jangan kapal yang sedang tenggelam ini kita asik untuk hanya memuji, menyembah, yang penting aku senang, yang lain terserah. Tuhan datang kepada kita untuk memberikan damai, tapi bukan hanya kepada kita, kepada semua orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang sesungguhnya dengan kualitas penyembahan kita yang tertuju kepada Tuhan, dengan memilih apa yang kita pilih, menunda kesenangan sesaat, dengan terus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, berkorban, beribadah hanya kepada Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menetapkan kualitas hidup kami dengan memilih apa yang benar, menunda kesenangan sesaat untuk suatu hasil yang lebih besar. Ada doa-doa kami yang belum dikabulkan. Sementara itu belum dikabulkan, kami merubah pola hidup kami Tuhan, merubah gaya hidup kami, merubahnya Tuhan, sehingga ketika itu diberikan kepada kami, kami tahu itu bukan hanya untuk kami, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau Tuhan
kualitas penyembahan yang dalam, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan mentalitas gampangan, tetapi dengan mentalitas berkorban, bayar harga, karena Engkau terlebih dahulu sudah membayar harganya. Darahmu tercurah. Dan biar kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang beribadah, kualitas kami bukan hanya untuk kami, bukan hanya damai bagi kami, tetapi damai bagi banyak orang. Berbahagialah mereka yang membawa damai, bukan hanya merasakan damai, tetapi membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kami tidak mau sementara kapal sedang tenggelam, kami sibuk dengan nyanyian keamanan, kenyamanan kami. Tuhan, utus gerejamu 30 tahun di kota Manado menjadi garam dan terang dunia ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, adik-adik anak muda dimanapun kau berdiri, kalau ini menjadi kerinduanmu, maka kau mau memiliki kualitas hidup yang berarti, yang berguna, kualitas hidup yang bukan sembarangan, mau menunda kesenangan sesaat untuk masa depan yang lebih baik, mau untuk mempersembahkan korban ketika datang kepada Tuhan, dan mau menjadi pembawa damai bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bagi banyak orang. Ada sesuatu yang perlu diubah, ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kehidupanmu. Hari ini waktunya, biar Roh Kudus menolong kau dimanapun kau berada. Dengan kerendahan hati, kalau itu menjadi doa, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, taruh tangan kanan di hati sambil kau berdoa kepada Tuhan. Taruh tangan kanan di hati sambil kau katakan kepada Tuhan, ubahkan aku, biar kualitas hidupku Tuhan meningkat dengan pola pikirku yang dibaharui, dengan pengorbananku yang dibaharui, dengan aku membawa damai bagi banyak orang. Tuhan, Kau melihat kerinduan setiap anak-anak-Mu. Kalau Bapak Ibu sudah selesai berdoa, mari angkat tangan kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sinara
siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Informasi tambahan, sudah kami mengundang para jemaat yang baru pertama kali hadir di gedung gereja. Kalau saya melihat mungkin sudah bukan orang baru semua, orang lama yang baru hadir. So, kita juga minggu tidak hadir, jadi kita hadir juga di sini langsung. Puji Tuhan kita bisa bersekutu walaupun dengan new normal ya. Jadi kita cuci tangan, kita tetap memakai masker dan tetap kita menjaga jarak ya. Jadi kursi-kursi berikan jarak, dan kita bersyukur mempunyai gereja yang jendelanya bisa terbuka semua, jadi ada angin dari luar tanpa kita menyalakan AC. Jadi puji Tuhan, saya melihat, karena saya baru hadir ini, melihat ada perubahan dan sound system yang sudah diusahakan oleh Pak Tado dan juga dari keuangan gereja yang sudah mencukupi untuk supaya suara mic, suara sound system ini dapat berjalan dan kita bisa melakukan puji-pujian dengan sukacita lagi ya. Rasa-rasanya walaupun suara tidak merdu, tapi kalau dengan sound system yang bagus kita akan jadi suaranya bagus. Apalagi kalau Pak Set sudah jadi sudah lama tidak mendengar Pak Set. Jadi lebih nyaring Pak Set, dari belakang sudah kedengaran sampai di depan, lebih pakai sound system yang bagus, lebih pantulan ke belakang lebih bagus lagi. Ya, puji Tuhan, pada hari ini sesudah ibadah kita diundang oleh keluarga Cipetro untuk merayakan mingguan atas meninggalnya Mama Cipetro yang tercinta. Kita siapa yang ada waktu, kita sama-sama ke sana. Ada berapa mobil, mungkin bisa yang tidak bawa mobil bisa menumpang untuk kita sama-sama ke rumah Cipetro sesudah ibadah ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita tetap beribadah pada minggu-minggu depan, ibadah onsite. Kalau tidak sempat juga ada live streaming ya di YouTube ya, YouTube dengan Facebook MDC Manado. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu kebersamaan kami boleh beribadah onsite pada siang hari ini di KKPB MDC Manado ya Tuhan. Ucap syukur untuk puji-pujian, untuk firman Tuhan dan doa yang saya bawakan oleh hambamu Pak Pendeta Samuel Ginting. Biarlah kami kembali boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang untuk menggarami orang-orang yang perlu pelayanan dari diri kami ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, karena ini adalah ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Berubahlah kami dengan pembaruan budi kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa boleh menjadi bagian berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami akan mempersembahkan sebagian apa yang kami terima daripadamu ya Tuhan. Biarlah kenan persembahan ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bertepuk tangan
masih mau memuji Tuhan? Kok nggak ada yang ngamen ini? Kayaknya semua mau makan ini ke sana ya. Bagus ya itu, bagus ya itu. Bapak Ibu, kita bersyukur Pak Tado dari Medan datang untuk membantu menolong kita juga dalam memperbaiki ini. Belum sempurna tetapi sudah jauh lebih baik Bapak Ibu ya. Sudah jauh lebih baik, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, mari kita datang untuk persembahkan hidup kita. Kita akan terima berkat Tuhan, kita pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bisa hadir, kami bisa datang ke rumah ini, ke tempat-Mu ini Tuhan. Dan kami terima segala yang terbaik dari Tuhan. Untuk kami bawa pulang dan kami menjadi garam dan terang dunia. Menjadi pembawa damai, karena kami adalah anak-anak Allah. Kami telah ditebus dari cara hidup kami yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang kami, bukan dengan barang yang fana, yang murahan, tapi dengan darah anak domba. Bapak, terima kasih. Biarlah terus kualitas Kristus, pengorbanan-Mu itu kami ingat dan kami tidak melupakannya, sehingga kami tidak menjadi garam yang sudah tawar dan diinjak-injak dunia. Biar garam kami itu tetap asin Tuhan, sehingga orang di sekeliling kami bisa menikmatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang untuk memberikan pengampunan, Tuhan datang untuk memberikan anugerah, Tuhan datang untuk menyelamatkan, Tuhan datang untuk memberikan kesempatan yang baru, Tuhan datang untuk menunjukkan jalan, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Terimalah Tuhan dalam hidup, bergaulah dengan Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Biar kau pulang dengan damai daripada Bapa, cinta yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus beserta hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Yang beribadah di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai, salam sehat bagi kita semuanya. Amin.